Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid SD Bentara Wacana Muntilan. Selamat datang pada kegiatan parenting dan sosialisasi program di SD Bentara Wacana Muntilan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, walaupun secara virtual Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa menghadiri parenting dan sosialisasi program pada hari ini. Kami harap kegiatan yang telah kami rencanakan dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya nanti. Sebelum kita memulai kegiatan, kita akan membuka dengan doa. Marilah kita buka kegiatan dengan doa. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan, boleh kami terima hingga saat ini. Tuhan berikan kami kesehatan untuk memulai segala kegiatan pada hari ini. Bila sebentar Tuhan, kami akan mengikuti kegiatan parenting dan sosialisasi program. Kiranya Tuhan berikan kelancaran dalam prosesnya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan juga berkati orang tua yang mengikuti dari rumah, dan juga kami berdoa untuk narasumber kami, Miss Diah Ayu. Kiranya Tuhan berkati, memberikan berkat tersendiri. Terima kasih Tuhan, demikian doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, di sini saya sebagai pembawa acara yang akan membawakan acara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Angela Yuganda Iga Pasti. Saya merupakan guru SD Bentara Wacana, mengampu kelas 5B. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Esa Mahiarsi. Kami persilahkan. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu Wali Murid SD Bentara Wacana. Mari sebelum saya melanjutkan untuk sambutan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Wali Murid, saya bilang salam sehat, Bapak Ibu Murid bilang sehat, sehat, begitu ya. Nanti salam sehat yang kedua, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Salam sehat Bapak Ibu semua, sehat, 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 sehat. Salam sehat Bapak Ibu semua, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Mengapa kok saya memberi semangat untuk Bapak Ibu? Ya tadi saya lihat yang masuk belum banyak. Semoga setelah ini dimulai, Bapak Ibu Wali Murid yang masuk dalam Zoom ini cukup banyak seperti kemarin ketika sosialisasi BIBI. Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua siswa SD Bentara Wacana yang dengan penuh semangat dan kesetiaan akan mengikuti parenting dan sosialisasi program pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Miss Diah Ayu yang sudah berkenan menyempatkan diri untuk nanti membawakan acara parenting pada pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya acara parenting kepada Miss Ayu. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Wali Murid juga butuh penyegaran untuk mendampingi putra-putrinya selama pandemi ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada moderator Bu Angel
yang telah berkenan untuk membawakan acara parenting pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada tim yang sudah membantu untuk menyelenggarakan parenting dan sosialisasi program pada hari ini. Terima kasih juga kepada Yayasan Pendidikan Kristen Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk kami dalam pagi hari ini mengadakan parenting dan sosialisasi program. Semoga kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu semuanya dan selamat mengikuti parenting dan sosialisasi program pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sri Esa untuk sambutannya. Untuk acara selanjutnya, kita tiba pada acara parenting yang akan disampaikan oleh Miss Diah Ayu. Miss Diah Ayu ini memiliki nama lengkap Diah Ayu Pitaloka Barata, SPSI. Beliau merupakan Kepala Biro Psikologi ACCTC yang bergerak di bidang pendidikan klinis anak, konsultasi psikologi, seminar psikologi, parenting, dan asesmen. Beliau merupakan lulusan S1 Psikologi Unika Sugio Pranoto dan saat ini masih menempuh S2 Magister Profesi. Beliau pernah menjadi guru bimbingan konseling di SMA Kristen YSKI Semarang pada tahun 2009 sampai tahun 2015, kemudian menjadi wakil kepala bidang sarana dan prasarana serta kesiswaan di SD Kristen 2 YSKI pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Dan saat ini menjadi Kepala Biro Psikologi dan Konsultan mulai dari tahun 2017 sampai saat ini. Demikian perkenalan singkat dari narasumber kita. Saya sudah penasaran bagaimana ya Miss Ayu itu. Ya, mari saya panggil Miss Ayu. Ya. Selamat pagi Miss. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Miss Angel. Ya, sehat-sehat ya Miss Ayu hari ini. Puji Tuhan sehat. Apakah suara saya terdengar? Semangat untuk berbagi ilmu kepada kami, Bapak Ibu guru dan orang tua murid SD Bentara Wacana. Mari Miss Ayu silahkan, boleh dimulai. Kepada Miss Ayu kami persilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Bagi yang mendengarkan bisa kasih sedikit kurang keras Miss Ayu, mohon maaf. Oh, sedikit kurang keras ya? Iya. Oke, baik. Saya kasih volume lebih besar. Oke, kalau seperti ini apakah jelas? Ya, sudah Miss Ayu. Jelas ya. Baik. Miss Ayu. Baik, terima kasih ya. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Saya percaya Bapak Ibu dalam kondisi sehat ya, sehingga kita bisa sama-sama belajar pada pagi hari ini. Rupanya yang belajar bukan hanya siswa ya Bapak Ibu ya, tetapi kita sebagai orang tua juga belajar begitu, karena tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua itu. Dan memang kita sebagai orang tua dituntut belajar karena kita perlu mengikuti perkembangan zaman Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk perkenalannya. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu di rumah itu sudah penasaran ya, bagaimana sih menjadi sahabat terbaik anak. Saya sangat salut kepada SD Bentara ya, bahwa tema yang diambil pada pagi hari ini memang tema yang istimewa menurut saya. Sekolah bisa membidik ya, kebutuhan putra-putri saat ini begitu ya, itu adalah kita sebagai orang tua bisa menjadi sahabat mereka.
Nah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan share screen. Bapak Ibu bisa melihat screen yang saya share. Apakah jelas Bapak Ibu? Semoga terlihat ya. Baik. Menjadi sahabat terbaik anak. Wah, ini tema yang menurut saya sangat pas pada saat pandemi ya, Bapak Ibu di rumah sebagai orang tua juga sebagai guru. Bahkan kita saat ini perlu belajar menjadi sahabat anak kita. Saya ingat begitu ya, ketika saya punya sahabat itu bagi saya itu istimewa. Betul nggak Bapak Ibu? Pada saat Bapak Ibu punya sahabat ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling tahu kita. Bahkan saat ini sahabat saya ada di luar kota, di Bogor. Saya itu sangat ingin terus komunikasi sama sahabat saya ini. Kenapa? Dia adalah orang yang paling mengerti saya. Nah, pada pagi hari ini kita pengen jadi orang tua yang paling mengerti anak kita. Ya, bagaimana sih menjadi sahabat terbaik anak? Sebelum kita tahu bagaimana caranya, kita mau bertanya dulu, apa sih sahabat itu, gitu ya? Sahabat itu adalah kawan, teman, lebih dari teman bahkan, kawan, teman akrab, ya. Lalu menyenangkan dan ramah. Nah, pertanyaan saya, apakah orang tua ini sudah seperti teman akrab sama putra-putri kita di rumah? Ya, apakah kita sudah menyenangkan dan ramah? Ataukah kita sedikit-sedikit kepengennya menegur anak kita? Karena apa? Tugasnya dikerjain dong, gitu. Nah, gimana Bu? Kalau tugas nggak dikerjain ya mama papanya pusing Bu, gitu ya. Sudah ditagih sekolah, ya. Inilah masa di mana kita itu punya banyak tantangan, Bapak Ibu. Ini situasi yang sulit, pandemi ini tidak pernah kita alami sebelumnya ya. Sehingga situasi seperti ini tidak ada yang senang Bapak Ibu. Bahkan sekolah itu juga super sulit gitu ya. Bagaimana menyelenggarakan pembelajaran dengan daring atau dalam jaringan. Ini menuntut setiap pihak, baik sekolah, orang tua di rumah ya, belajar bagaimana teknologi sekarang ini menolong kita. Nah, tetapi kita lihat pagi hari ini, kita bisa ketemu, walaupun wajah dengan wajah saja ini Bapak Ibu ya. Bukankah ini satu teknologi yang akhirnya kita bisa nikmati pada saat pandemi seperti ini ya? Bapak Ibu tidak perlu menginjakkan keluar dari rumah bahkan ya untuk bisa saling bertemu seperti ini dengan banyak orang. Ya, di situ kita pengen ya rindu menjadi sahabat. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa itu anak-anak? Nah, Bapak Ibu pasti ingat ya, perintah Tuhan pada saat Kejadian 1 ayat 28 ini baru ada Adam dan Hawa. Apa yang Tuhan perintahkan? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Anak cucu ini adalah bagian dari keluarga. Jadi siapa anak-anak itu? Anak-anak itu bagian dari keluarga. Lalu siapa anak-anak itu? Anak-anak adalah milik pusaka Allah. Sesungguhnya dalam Mazmur 127 ayat 3 berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dianugerahi putra, putri, ini adalah anugerah ya Bapak Ibu. Dan mereka ini milik pusaka Allah. Sangat berharga ya di mata Allah. Karena berharga ya, bagi kami ini Bapak Ibu guru yang punya panggilan menyambut anak-anak, sampai firman Tuhan mengatakan, barang siapa menyambut anak-anak, mereka ini menyambut aku, kata firman Tuhan, dan mereka menyambut Allah. Wow ya Bapak Ibu, itulah ayat firman Tuhan itu juga yang membantu saya menemukan panggilan, begitu ya.
Saya percaya pada saat saya menyambut anak-anak, saya sedang menyambut Yesus. Saya sedang menyambut Bapa di surga. Sungguh luar biasa anak-anak itu ya. Bahkan firman Tuhan juga berkata, jangan biarkan ya anak-anak ini tidak datang padaku ya. Jangan halang-halangi mereka supaya mereka datang padaku. Inilah anak-anak. Dan anak-anak itu adalah mahkota orang tua. Ayat firman Tuhan dalam Amsal berkata, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Satu lagi Bapak Ibu yang menarik dari anak-anak. Wah, menarik sekali loh. Kenapa? Karena anak-anak dalam Mazmur 127 ayat 4, ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak-anak ini ibarat anak panah, dan para orang tua ini ibarat yang melesatkan anak panah ini. Bapak Ibu ini adalah pahlawan-pahlawan. Orang tua ini adalah pahlawan. Bapak Ibu, saya mau tunjukkan data atau fakta. Fakta ini nyata Bapak Ibu, bahwa 87% mahasiswa Indonesia mengakui bahwa jurusan yang diambil tidak sesuai minatnya. Saya ulangi Bapak Ibu, ini adalah data fakta yang diambil dari penelitian Indonesia Career Center Network atau ICCN tahun 2017, bahwa 87% mahasiswa Indonesia mengakui bahwa jurusan yang diambil tidak sesuai minatnya. Ironis ya Bapak Ibu, 87% Bapak Ibu, nggak main-main. Itu salah jurusan. Apa yang mau saya katakan pagi hari ini? Di tangan Bapak Ibu lah, putra-putri Bapak Ibu akan melesat sesuai tujuan mereka atau tidak. Itu tergantung pahlawannya, tergantung Bapak Ibu, tergantung orang tua. Loh Miss, bukan tergantung sekolah, bukan Bapak Ibu. Karena semua menikmati pendidikan yang sama. Ya, tetapi mengapa 87% ini salah jurusan? Ini data yang saya ambil bukan sembarang data ya Bapak Ibu. Kita betul-betul lihat data ini nangis gitu ya. Jangan sampai putra-putri kita ini menjadi anak-anak yang salah jurusan. Nah, ini fakta. Lalu bagaimana kita menjadi sahabat terbaik anak? Kalau memang Bapak Ibu rindu menjadi sahabat, bukan hanya sekedar sahabat, tapi sahabat terbaik anak, kita perlu satu, memahami putra-putri kita. Loh, anakku ya aku ngerti dong Miss, gitu ya. Seringkali orang tua juga berkata demikian, yang paling tahu putra-putri Bapak Ibu memang Bapak Ibu. Tapi pertanyaan saya, seberapa besar Bapak Ibu tahu tentang putra-putri Bapak Ibu? Ya, kita perlu memahami putra-putri kita. Apa yang kita perlu pahami? Saya mau tunjukkan sesuatu Bapak Ibu. Ini menarik sekali bahwa anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak ya, kids ya, dari toddler, kids, lalu remaja ya, lalu dewasa, dan akhirnya tua ya. Seperti kita ini mungkin kita ada yang di dewasa orang tua, bahkan mungkin akan menginjakkan ke usia tua ya. Ini sangat dipengaruhi, kesuksesan kita ini sebetulnya yang mempengaruhi dua hal, nurture dan nature. Apa itu nurture dan apa itu nature? Yang mempengaruhi kesuksesan putra-putri kita adalah nurture itu lingkungan. Lingkungan, environment, dan education. Pendidikan mereka dan lingkungan mereka. Bersama siapa mereka sehari-hari? Bergaul dengan siapa mereka sehari-hari? Itu yang menjadi pertanyaannya. Karena memang firman Tuhan juga berkata, ya, barang siapa bergaul ya, pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik.
Anak kita didik baik-baik, ya, tetapi mereka pilih lingkungan, ya, atau mereka ada di lingkungan yang mengajarkan tidak baik. Ketarik enggak Bapak Ibu? Iya, karena lingkungan ini sangat berpengaruh dan pengaruhnya 70%. Sedangkan 30%-nya adalah genetik atau DNA. Dari siapa? Dari orang tua. Nah, lingkungan dan pendidikan ini milik siapa? Dari mana? Kalau pendidikan jelas dari sekolah. Tetapi tidak hanya sekolah. Misalnya kita kasih les tambahan. Mereka ketemu dengan orang lain, ya. Lalu mereka aktif di gereja atau punya komunitas tertentu. Nah, itu lingkungan juga. Lebih daripada itu, yang paling mempengaruhi adalah ini yang saya tanda merah. Pola asuh. Jadi Bapak Ibu punya peranan paling besar. Ya, bahwa pola asuh ini sangat mempengaruhi kesuksesan anak. Karena kita adalah pahlawan dia yang melesatkan busur anak panah kita, anak-anak kita. Tepat sasaran atau tidak. Nah, itulah nurture dan nature. Saya mau tunjukkan hal-hal yang lebih menarik lagi, Bapak Ibu. Kita sering katakan bahwa anak pintar matematika itu pintar. Dan anak yang nggak pintar matematika itu nggak pintar, gitu ya. Tetapi jarang kita mengatakan anak yang pintar musik itu pintar. Yang kita tahu pintar itu adalah matematika, begitu ya, atau pelajaran. Tetapi kalau mereka punya skill, mereka punya telinga yang peka, begitu ya, bahkan mereka bisa membuat nada, aransemen nada dan lagu, itu enggak pintar. Nah, saya mau tunjukkan bahwa kepintaran anak-anak kita ini beda-beda. Ada 8 kepintaran, Bapak Ibu. Yang pertama, anak yang pinternya olahraga atau body smart. Smartnya di badinya, di body, di tubuh ya, body smart. Mereka itu kalau suruh renang, waduh gayanya bisa nyontoh gurunya. Persis bagus gitu ya. Atau kalau suruh badminton, wah gesitnya luar biasa. Ini body smart. Biasanya anak body smart itu tidak mudah sakit. Coba Bapak Ibu tanya dalam hati Bapak Ibu ya, putra-putri Bapak Ibu ini cerdas yang mana? Yang kedua, people smart. People smart ini cerdas bergaul Bapak Ibu, temannya banyak. Ini cerdas Bapak Ibu ya. Yang ketiga, self smart. Pedanya. Ketika ngomong sesuatu, kita salah ngomong, anaknya ngerti, Bapak Ibu. Loh, bukan gitu maksudnya, ya itu cerdas bahasa. Pintar belajar bahasa asing. Ya, itu word smart. Lalu ada number smart. Nah, ini matematika loh, Ibu ya. Ini anak pintar matematika di sini. Lalu ada musik smart. Ya. Tengen kalau orang bilang ya. Kalau dengar sesuatu dikit aja kok dia bisa denger sih gitu. Mungkin orang-orang di sekitarnya nggak terlalu ngeh sama suara itu. Wah, dia ngerti. Ya, kalau Bapak Ibu ngomong sedikit, keras-keras sama. Nature smart ini cerdas alam. Kalau mengembang biakan ikan, aduh nggak ditanya, anaknya bisa Bapak Ibu. Nah ini cerdas. Cerdas. Ya. Lalu ada juga picture smart. Picture smart ini suka mendesain, mewarnai. Nah, ini adalah anak-anak yang punya kecerdasan visualnya kuat atau melihatnya kuat.
Ya, jadi kecerdasan anak kita ini perlu kita ketahui. Anakku paling kuat yang mana? Oh, kalau matematika dia nggak terlalu kuat. Ya sudah, Bapak Ibu turunkan standarnya. Nggak usah di-push demikian, kecuali karena males ya Bapak Ibu ya, bukan sudah mencoba tapi nggak bisa ya, tetapi karena males ya, jangan, ini perlu di-push, perlu didorong gitu ya. Oke, ini yang kita perlu tahu. Lalu kita perlu tahu apa lagi Bapak Ibu? Kita perlu tahu gaya belajar putra-putri kita. Cara belajar yang paling efektif. Jangan-jangan dengan kita minta baca, itu bukan cara efektifnya dia. Dia harus dengan dibuat lagu misalnya, untuk mengingat. Atau dengan cara dibaca keras-keras misalnya. Atau dengan cara menulis lagi apa yang dia baca. Nah, itu yang mana? Kalau visual dengan membaca. Kalau auditorik harus dengan pesan suara yang mereka ingat. Kalau kinestetik ya membaca, tapi harus dengan menulis Bapak Ibu. Menulis lagi. Nah, ini putra-putri kita yang mana? Kalau anaknya nggak bisa anteng Bapak Ibu, ini tandanya yang kinestetik. Nggak betah lama. Ya, udah nggak betah nih, duduk lama ya, anaknya sudah gerak-gerak begitu ya. Atau yang auditorik nih, anaknya cepat menangkap kalau kita beri pesan suara. Misalnya ditebaki orang tuanya. Atau mereka mendengarkan guru, lalu mereka catat ya, sama mencatat juga. Tetapi pada saat mendengar guru itu adalah momen-momen paling penting. Nah, atau dengan visual. Yang mana ini Bapak Ibu ya? Nah, ini saya nanti berikan ke sekolah kalau Bapak Ibu membutuhkan ya. Visual itu bagaimana? Nah, tidak usah dicatat semua karena terlalu banyak. Intinya kalau visual dengan menggunakan warna. Ya, auditori itu seperti apa? Dengan menggunakan pesan suara. Bisa nggak sambil nonton YouTube? Bisa Bapak Ibu ya, cari tutorialnya gitu ya. Lalu touch, harus bergerak, kasih cemilan kalau mau belajar, ini tips saya. Kalau anaknya nggak bisa anteng, kasih cemilan, kasih keripik Bapak Ibu ya. Atau belikan permen karet ya, supaya dia munyah dan gerak, bisa anteng lama itu. Atau suruh ambil minum, lalu kembali duduk lagi ya. Itu bisa, dia butuh gerak. Nah, yang kedua, yang pertama tadi kita perlu paham anak kita. Kalau kita paham, kita akan jadi sahabat mereka lebih baik lagi. Yang kedua, kita perlu disiplin mereka, Bapak Ibu. Wah, kalau nomor 1 nih, caranya cara halus, Miss ya. Tapi kalau nomor 2 nih, kok caranya cara keras. Nah, coba kita lihat, disiplin itu apa sebetulnya? Disiplin itu bukan hukuman, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengar, ayo kita disiplin mereka. Waduh, kita kayaknya mau hukum mereka gitu ya. Bukan. Disiplin itu dari asal katanya diskel, artinya belajar. Disciple in English artinya pengikut atau murid. Jadi orang yang disiplin ini adalah murid sejati Bapak Ibu. Dan kita sebagai orang tua, kita juga berlaku menjadi guru di rumah. Jadi masa pandemi ini sangat tepat buat kita karena kita praktek menjadi guru di rumah. Kenapa? Karena memang mereka ini anak-anak, disciple, mereka ini murid. Bukan murid sekolah aja, tetapi muridnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya mereka bisa kita muridkan? Kita ngajari Bapak Ibu. Disiplin itu ada dari. Kalau kita mau mendisiplin anak kita, kita ngajari mereka. Mereka sudah apa aja. Pakai baju sendiri yang sekolah mungkin ya baru nih. Bisa, oke. Itu berarti kita sudah mendisiplin mereka memakai pakaian sendiri. Hasilnya lebih mandiri Bapak Ibu ya. Ajari mereka juga cara belajar. Kita ajari, kita disiplin cara belajar. Arti disiplin ini hukuman ya, jangan dibayar menghukum anak turut sama kita, melainkan disiplin
ajari sehingga anak itu taat dan patuh sama kita. Nah, hasilnya apa? Kalau kita disiplin, mereka jadi anak-anak yang peka. Mereka anak yang peduli, teratur, tenang, pede, mandiri, membantu perkembangan anak yang sulit juga. Kalau Bapak Ibu ada putra-putrinya yang sulit diatur, disiplin aja, ini solusi Bapak Ibu. Ya, jadi mendisiplin ini akan menyentuh seluruh aspek hidup mereka. Kita ajar untuk mereka ngatur diri mereka. Lama-lama mereka juga akan menjadi anak yang mandiri. Nah, apa yang kita harapkan buat anak? Targetnya adalah kita bisa kerja sama mereka. Misalnya, Bapak Ibu ini sudah ditanya sama guru, Bu, Pak, tugasnya putranya sudah belum? Bapak Ibu tinggal tanya kepada putranya, Mas atau Dek, sudah belum tugasnya? Gitu kan? Kalau dia bisa diajak kerjasama, berarti Bapak Ibu sudah bisa mendisiplin dengan baik. Tetapi kalau anaknya nggak mau mengerjakan, ya kita tunggui, kita minta dia buka bukunya. Ini Bapak Ibu juga mendisiplin mereka. Ya, sehingga kerjasama ini targetnya jangka pendek sekarang. Perlu marah nggak Bapak Ibu? Jangan, ya. Kita suruh aja ambil bukunya. Karena kalau dengan marah, kita tidak sedang menolong mereka untuk suatu saat mengkontrol atau mengontrol diri mereka. Artinya apa? Pada saat mereka harusnya mengerjakan tugas, mereka tidak peka sama tugasnya kalau kita sambil marah. Kenapa? Karena mereka takut dimarahi, makanya mereka kerjakan. Mereka tidak berpikir itu penting buat mereka. Jadi nggak perlu pakai marah, Bapak Ibu. Saya akan ajarkan nanti caranya. Supaya nggak perlu pakai marah itu gimana? Terapkan disiplinnya sengaja dan konsisten. Caranya ini, Bapak Ibu. Ini satu rahasia yang saya selalu ajarkan kepada orang tua, terutama orang tua muda seperti saya. Saya ambil dari beberapa buku yang memang referensinya saya sangat percaya itu bagus, begitu ya, bahkan sudah ada di jurnal penelitian. Jadi caranya adalah ini Bapak Ibu. Tanpa bicara dan tanpa emosi. Kok bisa, Miss? Iya, kalau kita meminta anak kita melakukan sesuatu dan dia marah, wah, kita jangan balik marah Bapak Ibu. Tapi kita diam, ya, gak usah emosi, tapi pakainya hitungan. Caranya gimana, Miss? Ya udah, cuma tinggal hitung 1, 2, 3. Ini masih sangat bisa diterapkan sampai anak usia SD ya. Jadi anak usia SD ini sangat cocok. Dan jangan terpancing marah. Saya akan kasih contohnya, Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh pertama. Anaknya bilang gini, Bu, Mah, bolehkah aku makan coklat? Bapak Ibu bilang, tidak sayang. Kenapa nggak boleh? Karena kita akan makan malam pukul 6 nanti. Ya, tapi aku ingin makan 1 saja. Wah, ini udah mulai ngeyel ya. Ibu baru saja beritahu kamu kalau kamu nggak boleh makan 1 pun. Ibu tidak pernah memberi aku apapun. Wah, anak tambah seru nih ngeyelnya ya. Apa maksudmu tidak perlu? Tidak pernah memberi apapun ya. Bukankah pakaian itu dari ibu ya? Bukankah ini rumah juga ibu yang beli begitu ya? Ibu kumpulkan uang dan seterusnya. Kita mulai makin marah ya. Ibu memberi kakak coklat kemarin, dia ngeyel. Lalu kita jawab, apa kamu ini kakakmu? Kan kamu lain sama kakak. Kakak habiskan makan malamnya. Wah, kita makin ingin menjawab apa yang dia katakan. Aku janji menghabiskan makan malamku. Janji-janji terus dengan ibu. Kita jadi marah ya ibu, bapak. Kalau kita menghadapi anak yang nggak mau nurut. Lalu marah, semakin marah dia katakan, udah aku mau bunuh diri saja. Waduh, kalau ini ngeri ya. Nah, tetapi terkadang itu hanya gertakan. Udahlah ibu lelah dengan ini.
Coba lihat contoh yang kedua. Bolehkah aku makan coklat? Tidak, sayang. Kenapa nggak boleh? Karena kita akan makan malam pukul 6 nanti. Ya, tapi aku ingin makan satu saja. Kita langsung hitung, Bapak Ibu, kalau ada anak ngeyel seperti itu. 1, Ibu tidak pernah memberi aku apapun. Kita lanjutkan hitungnya. 2, baik, aku akan membunuh diriku dan marah-marah, begitu ya. 3, masuk kamarmu. Jadi hitungan ini menolong kita untuk menghentikan perilaku buruk anak. Kita jangan terpancing eyel-eyelan sama anak. Karena marah kita nggak ada fungsinya buat mereka, Bapak Ibu. Untuk meredakan emosi kita juga perlu menghitung, ya. Dengan hitungan itu kita nggak akan emosi lebih lagi, gitu ya. Dan anak juga akan menghentikan perilakunya segera. Ini salah satu contoh untuk menghentikan perilaku buruk segera. Dengan cara menghitung tanpa banyak kata, Bapak Ibu. Dan bukan gini hitungannya. 1. Wah, kalau ini kita marah ya Bapak Ibu ya. Pakai tanda nada tinggi dan wajahnya marah. Tidak. Hitung 1 dengan nada rendah. Ya, ini salah satu contoh yang kita bisa lakukan bagaimana kita mendisiplin mereka. Tetapi bila kita ingin memotivasi mereka, misalnya makan sayur, ya, kita perlu kasih motivasi-motivasi, kita harus banyak bicara. Tidak bisa kita hitung, ayo makan sayur, 1, nggak bisa Bapak Ibu. Karena itu butuh energi untuk melakukannya. Tetapi kalau menghadapi anak yang merengek, marah-marah, yang panjang seperti ini, begitu ya, kita butuh meredakannya dengan hitungan. Ya, itu bisa Bapak Ibu praktekkan di rumah sehingga Bapak Ibu tidak perlu marah kepada anak kita. Yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan untuk menjadi sahabat anak? Yang pertama, pahami ya siapa anak kita, seperti apa kelebihan mereka dan cara belajarnya. Yang kedua, disiplin anak kita. Bisa dengan hitungan tadi ya. Yang ketiga, bangun koneksi. Seperti apa, Miss, bangun koneksi itu? Bangun koneksi itu begini, Bapak Ibu. Kita nggak setujui perilaku buruknya, tapi kita say yes pada pribadinya. Pada saat dia marah dan kita bilang 1, 2, 3 masuk kamarmu, bukan berarti kita tidak terima dia sesuatu, kita jawab. Itu tidak menghilangkan relasi kita, tidak. Bahkan kalau perlu masuk kamarmu, ibu bapak masuk juga di situ. Terus di kamar ngapain, Miss? Di kamar sesuai usia anak. Kalau anak 5 tahun, ya berarti 5 menit ada di kamar. Ngapain? Ya diem aja, duduk saja di situ. Kalau 6 tahun, 6 menit. Kalau 10 tahun, 10 menit. Makin tambah tahunnya, makin banyak. Itu adalah seperti hukuman, tetapi bukan hukuman, karena itu masih relevan ya, masih sesuatu yang tidak sangat menyakiti anak. Dibanding kita pukul mereka. Apakah misalnya tidak setuju orang tua pukul anaknya? Saya bukan mengatakan tidak setuju, saya pernah melakukannya juga. Tetapi untuk menghindari itu dengan disiplin tadi cukup Bapak Ibu. Kita tidak perlu marah-marah sampai sedemikian, kecuali memang perilakunya sangat-sangat tidak bisa ditoleransi. Saya akan pukul dia. Ya. Nah, ketika bangun koneksi ini, misalnya anaknya nangis, terima Bapak Ibu emosi nangisnya, marahnya tuh diterima, emosinya, tetapi tidak pada perilakunya. Nah caranya gimana? Kok terima emosinya tapi nggak perilakunya? Mama tidak izinkan kamu makan es krim. Dia nangis ya sejadi-jadinya. Ya sini duduk sama mama. Nangis boleh. Tapi mama tetap nggak berikan. Paham ya Bapak Ibu? Nangis boleh? Boleh. Pada saat anak nangis kita tinggal aja gimana? Jangan Bapak Ibu. Karena pada saat nangis ya anak marah, itu anak tidak mampu mengelola emosinya. Sama seperti anak pada saat sakit secara fisik ya,
mereka demam di rumah, Bapak Ibu tentu merawat mereka. Sama halnya ketika anak sakit secara emosional. Kita butuh merawat mereka juga secara emosinya. Jadi pada saat ada anak nangis, lalu kita tinggal, itu kurang tepat Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di sana, ya, lalu mungkin panggil dia, sini, duduk dekat mama, nangis di sini. Nangis boleh nggak? Ya, boleh ya. Tetapi marahnya itu yang kita nggak terima ya. Perilakunya yang kita tidak terima. Bukan gitu caranya kalau minta sesuatu. Jelaskan mau apa. Ya, itu adalah bangun koneksi. Say no pada perilakunya, tetapi yes pada emosinya. Marah boleh nggak? Boleh. Kita sebut saja seperti ini. Adik marah. Iya, aku marah. Aku jengkel, mama nggak bolehin aku makan es krim. Oke, mama tahu kamu marah. Tapi mama tetap nggak berikan. Kenapa? Ibu bisa kasih tahu alasannya. Itu bangun koneksi. Boleh nggak marah? Boleh kan? Nah, kita juga bisa terapkan pada anak kita seperti ini. Cara mengatakan kepada anak itu lebih penting daripada pesannya, Bapak Ibu. Pesannya tuh nggak terlalu penting ternyata. Tapi caranya kita mengatakan itu jauh lebih penting. Kapan kita bisa mengatakan atau mendidik mereka dengan leluasa? Saat mereka mau tidur, lagi santai di kamar, katakan aja yang Bapak Ibu mau katakan. Itu caranya lebih baik di situ. Jangan kita jelaskan pada saat situasi baku hantam marah-marah tadi terjadi. Ya, tunda saja, itu bukan waktu yang tepat. Bantu anak merasa dimengerti. Bisa dengan sentuhan, ya nak, sambil dilus ya. Mami tahu. Ya nak, ibu ngerti kamu maunya apa. Tapi ibu tetap nggak bisa kasih. Nah, lalu ya, oke, kamu marah ya, ibu ngerti, bapak tahu. Dan ajarkan anak berpikir. Seperti itu Bapak Ibu, saya akhiri, lesatkan anak-anak kita pada titik sasaran yang tepat dengan menjadi sahabat mereka. Dampingi mereka dan raih yang terbaik. Bapak Ibu, saya yakin ketika Bapak Ibu dipercaya putra-putri ya yang luar biasa yang saat ini ada di keluarga Bapak Ibu itu bukan kebetulan. Dan Bapak Ibu ini adalah pahlawan-pahlawan yang bisa melesatkan mereka tepat pada tujuan. Dengan cara apa? Pahami mereka. Dengan cara apa? Kita bisa selain pahami, kita bisa apa Bapak Ibu? Disiplin mereka. Dan yang ketiga, selain kita disiplin, pahami, kita bangun koneksi. Ya, kita dekati mereka dengan kata-kata kita yang lembut, dengan sentuhan, dengan anggukan, memahami, ya, ibu ngerti, gitu ya. Itu adalah koneksi yang kita bangun. Terima kasih, saya serahkan kepada Miss Angel. Mari Miss Angel. Terima kasih Miss Ayu untuk penyampaian materinya. Walaupun mungkin tidak terlalu lama, tapi banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Bagaimana tadi kita bisa menjadi sahabat yang terbaik untuk anak, mengenali siapa anak-anak kita, mendisiplinkan, bahwa mendisiplinkan itu tidak selalu menakutkan begitu ya Miss ya. Bagaimana kita harus membangun koneksi. Tadi juga sudah diajari bagaimana untuk menghadapi anak ketika emosi, bahwa orang tua juga harus mengontrol emosinya sendiri ya Miss ya, selain mengontrol emosinya anak. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang akan melakukan tanya jawab kepada Miss Ayu secara langsung. Boleh silahkan mengacungkan jari dan memperkenalkan diri, silahkan bagi yang mau bertanya. Apakah sudah ada?
Ya, mungkin sudah jelas, jangan takut Bapak Ibu. Kalau mau tanya silahkan. Kita santai saja, apa yang Bapak Ibu alami mungkin ya sehari-hari di rumah. Apakah yang saya ceritakan tadi bisa dipraktekkan atau bagaimana? Atau sudah ada yang bisa mempraktekkan mungkin, Miss? Ya. Ya, yang mau curhat juga boleh ya, Miss ya, berarti ya. Iya, boleh, boleh. Berbagi pengalaman juga boleh. Silahkan Bapak Ibu. Ya, ini ada Marvel. Ya, silahkan kepada orang tua dari Marvel kelas 1B. Ya. Selamat siang Ibu, terima kasih atas kesempatan dan juga ilmu yang sangat luar biasa. Ibu Dian, nggih? Ya, Ibu. Ya. Ya. Saya sebagai orang tua tentu saja mempunyai kekurangan yang banyak juga, dan juga dengan materi yang disampaikan Ibu Dian ini sedikit membuka pikiran saya untuk bersahabat dengan anak begitu, karena itu kan termasuk pola asuh ya Bu ya. Kadang kan kita masih mengikuti pola asuh orang tua kita zaman dulu yang masih tradisional, di mana anak pinter itu ya pintar matematika, kemudian anak yang baik itu anak yang anteng gitu. Padahal sebenarnya juga anak itu mempunyai kecerdasan masing-masing, tidak hanya secara akademik saja begitu. Kemudian melihat juga anak mengalami regresi itu kenapa ya? Oh ternyata karena mungkin kayak yang Ibu tadi katakan, punya kakak dikasih kok aku enggak, kayak gitu kan. Kadang kita itu cuma melihat ini anak jengkeli tapi tidak mengetahui perasaan anak, seperti itu ya. Kemudian anak juga kadang menjadi katarsis, walaupun kita sebenarnya stres itu tidak hanya orang tua, ternyata benar anak itu juga bisa stres seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Dian yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Ini kalau misalnya dilanjut itu mungkin banyak sekali yang pengen Ibu Dian sampaikan ya. Iya, betul sekali. Mungkin di lain kesempatan bisa bertemu atau bisa mengisi lagi itu tentunya kami juga sangat bahagia. Terima kasih Ibu Dian. Ya, sharing ya berarti nih ya Bu, nggak ada pertanyaannya. Terima kasih Mama Marvel. Apakah ada lagi di antara Bapak Ibu yang hendak menanyakan? Silakan Ibu Eva. Bagus. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Saya Eva, anak saya kelas 1 SD gitu ya Bu ya. Terus tadi sudah saya tadi agak terlambat, jadi tidak tahu di bagian awalnya seperti apa. Tapi saya tadi sempat mendengar yang bagian ada teknik menghitung tadi ya Bu ya. Yang teknik menghitung itu saya sudah mencoba menerapkan ke anak saya. Terus itu sudah beberapa tahun sebenarnya saya menerapkannya. Dari dia sudah mulai sekolah PAUD gitulah, sampai sekarang dia umur 7 tahun. Terus belakangan ini ketika dia umur 6-7 tahun itu kadang-kadang malah melanjutkan ngitung. Jadi saya bilang hitung ya. 1, 2, saya bilang gitu, Cira, Ibu ngitung sampai 3 aja ya. Saya bilang gitu. 1, 2, 3, dia malah 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi malah ngece itu loh Bu. Iya. Jadi itu kadang-kadang saya harus mencari teknik yang lain mungkin untuk bisa gimana ya, ya membangun komunikasi, kemudian atau mungkin menyelesaikan masalahnya bersama dengan dia, saya sebagai orang tua sekaligus sebagai sahabat seperti itu. Terus ada, itu sharing ya Bu yang tadi, terus yang kedua saya ingin bertanya, saat ini kan banyak anak bisa mengakses TikTok, terus kemudian kalau
sarana lain yang bisa dia akses itu kemarin saya mendownloadkannya kan YouTube for Kids gitu. Tapi lama-lama bosan sama YouTube for Kids. Terus dia lebih tertarik ke YouTube yang umum gitu atau padahal saya sudah mencoba mengarahkan ke National Geographic Indonesia lah, National Geographic for Kids gitu. Tapi kayaknya kok belum tertarik. Terus akhir-akhir ini dia melihat teman-temannya kok melihat TikTok gitu, terus akhirnya dia arahnya ke sana. Saya sampai pernah menguninstall, mencoba memanage waktunya, tetapi kayak semacam edik gitu loh Bu. Setiap hari harus sesekali lihat TikTok. Itu pengaruhnya gimana ya Bu nanti? Meskipun dia sudah bilang yang aneh-aneh udah tak skip kok Bu, udah tak lewat-lewatin kok. Nah itu seperti itu Bu. Jadi saya jujur agak khawatir gitu dengan TikTok ini. Terima kasih Bu. Usianya berapa Bu Eva, putranya? 7 tahun. 7 tahun. Putri, ya. Putri ya. Terima kasih Bu Mama Eva. Sama-sama. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Baik, langsung saya jawab saja ya untuk pertanyaan ini. Jadi memang pertanyaan yang Mama Eva lontarkan ini mungkin menjadi permasalahan pada saat pandemi ini ya Bapak Ibu. Karena apa? Putra-putri kita mungkin ingin kegiatan yang lain karena di rumah saja, gitu ya. Nah, kalau penggunaan gadget, ya apapun itu, media yang kita install ya di handphone anak, ya seperti apa yang kita mau berikan kepada mereka memang perlu kita saring. Terutama TikTok ini memang untuk usia anak-anak ya, apalagi pada usia perkembangan 7 tahun ini memang kurang recommended ya. Saya sendiri, anak saya sempat pernah TikTok-kan dan dia menirukan ya apa yang ada di TikTok. Memang ada yang bagus, memang ada yang kurang bagus juga. Semua itu dia rekam gitu ya. Kita tidak bisa membatasi anak yang baik-baik saja ya nak, yang nggak baik itu tidak bisa kita berikan. Tetapi itu kembali kepada kebijakan kita. Kapan kita akan memberikan dan seperti apa yang mereka buka itu bisa nggak dengan pengawasan kita? Saran saya tetap ada pengawasan Bapak Ibu. Jadi ketika memberikan gadget pada anak itu bukan berarti begini. Pada saat mama sibuk di dapur, kamu boleh bawa gadget. Kan sekalian Bu, daripada anak ngeribetin kita kan ya better begitu daripada kita nemenin dia main gadget. Justru pada saat dia main gadget, Bapak Ibu tuh ada di situ. Misalkan Bapak Ibu ada di dapur, biarkan anak dengan speaker yang loud misalnya. Jadi kita dengar apa yang dia dengarkan gitu. Dan memang usia per usia kita perlu batasi penggunaannya. Syarat seseorang bisa menggunakan gadget itu apalagi untuk anak-anak ini ya, syaratnya adalah mereka sudah memiliki relasi ya, memiliki indahnya relasi pada orang-orang di sekitarnya, terutama kita sebagai orang tua. Jangan sampai anak belum ngerti indahnya relasi sama kita, mereka udah pegang handphone. Sehingga pada saat kita menghentikan, ini menjadi sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Karena mereka nggak tahu, oh berelasi sama mami, sama papi, sama mama, sama ibu ini enak daripada aku pegang handphone. Dan sekarang bukan persoalan bagaimana menghentikan handphonenya, tetapi adalah solusinya. Kalau anak nggak boleh pegang handphone, terus mau ngapain? Gitu. Sehingga kita perlu berikan kegiatan-kegiatan di rumah yang untuk mereka tidak main handphone. Nah apa Bu, anak 7 tahun tuh ya kegiatannya apa sih? Itu banyak Bapak Ibu. Kita bisa cari permainan-permainan sekarang ini banyak sekali. Terakhir kemarin saya belikan anak saya itu ini ya, mewarnai itu big size, large, benar-benar besar yang dia itu sampai mewarnai itu sambil tiduran. Anak saya kebetulan umur 5, mau 6 ya. Sambil tiduran dan itu butuh berhari-hari untuk menyelesaikannya gitu ya. Tetapi itu satu tantangan bagi dia masih asik di usianya. Nah, coba cari hal-hal yang sesuai dengan usia putra-putri Bapak Ibu. Awal pandemi itu jujur saya itu seperti orang yang apa ya? Sampai seperti kulaan, Bapak Ibu tahu kulaan ya. Borong banyak mainan, bukan yang mahal-mahal sekali lagi. Cari yang murah Bapak Ibu, sehingga apa? Anak itu di rumah, oh mau ini, mau apa lagi, mau apa lagi. Ya, bahkan
entah kacang hijau di rumah itu bisa jadi mainan begitu ya, itu saya biarkan, ya rumah jadi kapal pecah dulu, nggak apa-apa deh, nggak usah dipikir keindahannya gitu ya Bapak Ibu ya, karena kita memang perlu menyediakan untuk mereka bisa eksplorasi. Apalagi usia 7 tahun yang Mama Eva tadi tanyakan, mereka anak-anak usia seperti ini nih butuh banyak gerak ya, jadi perlu adakan kegiatan-kegiatan yang jauh lebih menuntut otot-otot besarnya bergerak. Karena kan perkembangan tidak hanya dari sesuatu media yang mereka gunakan ya. Jadi bisa dengan banyak hal. Mungkin seperti itu. Ya, saya serahkan kepada Miss Angel lagi. Terima kasih Miss Ayu. Mungkin begitu jawaban dari Miss Ayu, Bu Eva, semoga bisa membantu. Perlu diingat ini, bahkan mengingatkan saya sendiri Miss, karena saya juga punya anak, bahwa HP itu bukan menjadi teman anak, tapi justru kita harus menemani anak ketika bermain HP. Betul sekali Miss, terima kasih, saya juga sudah diingatkan. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi cerita atau bertanya? Masih ada sedikit waktu, mari, masih ada kesempatan untuk bagi yang mau bertanya, silakan. Sudah cukup semua Bapak Ibu? Iya. Ya. Apakah Bapak Ibu? Ya, mungkin saya boleh sedikit menambahkan, Bu Angel, Miss Angel. Bapak Ibu, kami Biro Psikologi SCC itu setiap hari Jumat jam 12 siang kami selalu mengangkat tema-tema untuk parenting di IG Live. Jadi memang kami berikan materi yang relevan dengan kondisi sekarang ini, 45 menit lah, sekitar 45 menit itu kami IG Live gitu ya. Bapak Ibu mungkin bisa follow IG kami, yang saya nanti materi saya berikan kepada Miss Angel ya. Kalau mau langsung follow juga bisa @atonement_counseling ya. Jadi di situ kami biasa akan sharing, misalnya kemarin yang kami bahas adalah penggunaan gadget Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya juga macam-macam nih dari orang tua ya, dari usianya anak-anak sampai remaja. Jadi memang parenting yang kami selenggarakan di IG Live itu biasanya sangat membantu begitu, yang sederhana-sederhana, tapi Bapak Ibu bisa, oh gitu caranya begitu. Mungkin itu tujuan kami biar semakin banyak yang bisa ikut parenting gitu, Miss. Terima kasih, itu aja. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin diakhiri, Miss. Oke, terima kasih Miss Ayu untuk ilmunya untuk kami semua. Bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya atau masih kurang parentingnya hari ini, boleh ya Miss ya konsultasi, tadi bisa di follow IG-nya, nanti mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa share. Terima kasih banyak.